Oke, sini gue pengen jelasin ke teman-teman gimana caranya teman-teman di rumah sekarang yang lagi nonton bisa hasilin 100 juta pertama. Ini terutama buat Gen Z. Kenapa 100 juta ya? Gue inget banget dulu pas pertama kali gue dapat 100 juta pertama gue, itu di umur ke 15 atau 16. Ya, jadi sekitar 3-4 tahun yang lalu, gue dapat 100 juta pertama gue, itu rasanya happy banget. Jadi di saat achievement pertama milestone gue 100 juta itu lebih happy jauh daripada gue dapat 1 miliar pertama, daripada gue dapat 10 miliar pertama, dan seterusnya. Jadi dapetin 100 juta pertama, menurut gue itu achievement yang semua orang wajib ya buat rasain ya. Itu tingkat happiness-nya itu happy banget. Menurut gue pribadi sih kayak gitu. Buat dapetin 100 juta pertama, itu nggak butuh hoki sama sekali. Jadi lu bisa pure kerja keras, atau lu bisa pure gak butuh momentum yang gimana-gimana ya. Lu gak butuh punya momentum kayak COVID dulu, karena COVID seperti yang kita tahu ngerubah baik banget hidup orang. Tapi di sini yang lu butuh itu cuma kerja keras. Jadi uang 100 juta pertama itu achievable lewat kerja keras, itu nggak pakai hoki ya. Jadi buat lu yang sekarang lagi nonton ya di rumah, terus lu punya HP, lu punya internet koneksi, kalau lu manfaatin waktu lu dengan baik atau lu cari resource dan sebagainya, hampir bisa dipastikan buat lu dapetin 100 juta pertama lu. Unless ya, kalau kita bicarain buat dapetin 20 miliar, 50 miliar, 100 M, 1T, mungkin itu emang ada sedikit lucknya. Uang itu emang kayak gitu ya. Uang itu ya awal-awalnya, misal kita bicarain dapetin 10 juta, tabungan 10 juta, tabungan 50 juta, tabungan 100 juta, itu mungkin masih achievable lewat kerja keras. Tapi di saat udah diminish nih, kita bicara M atau triliunan, unsur hokinya udah makin banyak. Jadi kalau misal lu dapetin 100 juta, itu mungkin bisa 100% kerja keras. Tapi kalau misal lu dapetin 50M atau 100M, mungkin itu kerja keras faktornya jadi cuma 20%, 30%. 70% itu based on momentum sama luck. Ini gue ada discuss separated ya di video selanjutnya, tapi menurut gue kayak gitu ya. Buat hasilin 100 juta pertama, menurut gue itu lu nggak butuh uang untuk menghasilkan uang. Itu buat pertama ya. Jadi jangan salah kaprah, denger di luar sana ya, buat menghasilkan 100 juta pertama itu harus dapetin modal dulu. Apakah dengan lu dapetin modal menjamin lu bisa lebih cepet buat jalan ke 100 juta pertama? Iya. Tapi apakah dari 0 ke 100 juta pertama itu achievable tanpa modal? Bisa guys jawabannya. Jadi menurut gue hilangin dulu mental blocknya buat cari 100 juta pertama. Itu lu harus dapet uang dulu, atau lu harus dimodalin dulu sama siapa, sama teman lu atau sama orang tua lu. Di sini gue udah siapin framework ya, gimana caranya teman-teman ini bisa hasilin 100 juta pertama ya di rumah, online atau apapun itu ya. Ini mau kalian di industri apapun, gue bisa bantu teman-teman buat achieve 100 juta pertama. Ini gue udah breakdown ke total 4 cara yang bahkan gue sharing ke teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai ya. Pertama, tekan pengeluaran. Apapun pengeluaran yang lu punya, misal lu sekarang dikasih duit jajan sama orang tua, tabung. Jadi lu dapat duit di mana, tabung. Belajar buat jangan konsumtif, belajar buat jangan boros dulu. Duit lu itu belum nyampe 100 juta atau belum nyampe level di mana lu harus boros. Gue dulu pas pertama kali dapat 100 juta, buat perjalanan ke sana itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena gue spending terus. Duit gue belum 100 juta pada saat itu. Gue udah beli HP baru, iPhone, pas itu iPhone XR ya. Gue pengen banget gue beli ya. Gue udah beli laptop baru dan sebagainya. Jadi itu menghambat proses gue buat mencapai 100 juta pertama. Unless lu emang bener-bener butuh. Misal HP lu rusak, atau nggak misal lu butuh buat kamera, atau lu butuh buat beli app design dan sebagainya, itu oke ya. Belajar buat punya spending yang produktif, bukan spending yang konsumtif. Pengeluaran itu nggak apa-apa selama itu produktif. Misal lu sekarang kerjain bisnis A, terus lu butuh beli software ya, lu butuh beli desain atau apapun itu ya lu beli aja. Tapi lu jangan beli something yang nggak upgrade atau nggak ningkatin ROI dari bisnis lu. Contohnya ya, misal lu punya duit sekarang 10 juta, mendingan 10 juta ini lu tabung daripada lu pakai. Misal lu sekarang punya HP iPhone 13, lu beli iPhone 15, padahal itu nggak ada bedanya, jelas lu bisa tahu gitu. Jadi pelajarannya yang pertama itu belajar buat tekan pengeluaran dulu kalau lu ada pengeluaran. Jadi bisa dapat uang jajan dari orang tua, belajar buat tabung dulu, itu dari pertama. Nah pertanyaannya kan nggak semua teman-teman sini kan punya penghasilan. Mungkin lu dapat duit jajan dari orang tua, atau mungkin yang nggak ada 100%. Jadi buat yang nggak ada penghasilan, ini kita masuk ke yang nomor 2, pick your specific niche. Jadi niche itu kategori. Specific itu bener-bener lu tembak beneran sampai dalam. Kita bicara tentang segitiga. Lu harus pilih kategori atau lu harus pilih bidang yang bener-bener niche banget. Ya contoh ya, gue kemarin ada ke satu universitas, gue jadi pembicara di sana. Terus ada satu orang tanyain ya, gimana caranya Gen Z itu bisa hasilin 10 juta pertama atau berapapun. Jawaban gue itu selalu sama ya, lu harus pilih specific niche. Misal ya, gue kemarin dikasih contoh pedal. Pedal itu luas sekali. Gimana cara manfaatin, gimana cara dapat duit dari pedal ini, kan topiknya kan pedal kan. Gue kemarin bilang simple banget. Ya misal lu bisnis pedal ya. Pertama, lu bisa jadi content creator. Jadi lu jadi influencer pedal, ya lu ajarin cara orang main pedal itu kayak gimana, itu bisa dari situ. Terus lu buka kelas cara main pedal, itu bisa pertama dari situ. Atau enggak kan kedua, pedal kan ada stick ya kan. Lu bisa jualan stick ya, lu bisa affiliate sticknya, itu bisa. Atau enggak ketiga, lu buat meet and greet ya, main sama followers lu itu pengen main sama lu ya. Misal jualan lapangan, itu bisa juga ya, lu affiliate lapangan. Jadi optionnya tuh luas sekali, tapi lu harus pilih specific niche ya. Jadi ada baik banget ways to make money on pedal. Nah ini kan lu pilih salah satu. Jadi lu jangan terlalu mencar. Industri itu luas sekali, lu harus tetap
fokus dalemin ke satu. Contoh misal ya di dunia sekarang, gue sekarang yang terjunin yaitu crypto market ya. Crypto atau Web3. Crypto atau Web3 itu luas sekali guys ya. Lu kalau kemarin datengin ke event-event tertentu, itu lu bisa cari niche yang bener-bener dalam. Crypto aja ada layernya kan. Misal ya, lu pengen kerja di dunia crypto ya, lu pengen cari duit di dunia crypto. Lu bisa ngapain? Lu bisa trading, lu bisa investasi, lu bisa DeFi, lu bisa airdrop, lu bisa kerja di Web3 jobs. Jadi opsinya tuh banyak sekali ya. Lu harus pilih dari ini semua. Jadi jangan cuma misal kalau gue tanya lu ya di rumah, oh gue pengen cari duit 100 juta pertama. Mulai carinya dari mana? Niche dari mana? Oh, gue pengen carinya dari crypto. Oh, gue pengen carinya itu dari clipping buat agency. Agency apa? Lu harus spesifik. Oh, gue pengen buat agency yang bisa nge-ads atau yang bisa nge-clippingin orang. Clippingin itu khusus buat siapa? Clippingin itu khusus buat gamers. Clippingin itu khusus buat apa? Cara clipping itu kayak gimana? Lu harus bener-bener spesifik banget. Lu nggak boleh terlalu broad. Jadi message itu lu harus pilih industri yang paling spesifik ya. Lu nggak boleh mencar-mencar industri. Lu harus pilih satu. Contoh lainnya ya, misal sekarang itu yang lagi populer itu lu jualan HP kan, lu jual beli HP. Itu kan bisa lu spesifik banget. Kan HP kan ada beneran literally tipe-tipenya. Itu bisa dari situ tuh mulainya. Atau nggak lu mulai dari jualan kabelnya, aksesorisnya kan bisa. Jadi lu harus fokus ke satu tempat, ke satu niche. Intinya tuh fokus ke satu niche buat dapetin 100 juta pertama lu. Jadi mulai dari sekarang ya, gue nggak bisa tell karena gini, kalau gue bilang ke teman-teman, ke kalian semua ya, gimana niche yang terbaik itu yang apa? Misal di sini gue bilang niche A yang terbaik. Nanti semua orang bakal lari ke niche A. Terus ya ini nggak bakalan jadi saturated market lagi. Ini nggak bakalan jadi blue ocean market lagi. Jadi yang pertama itu tekan pengeluaran. Jadi belajar buat press pengeluaran kalian, apapun pengeluarannya lu dapat dari uang jajan itu tekan. Kedua itu kalau lu pengen dapetin 100 juta pertama, industri apa yang lu pilih itu harus spesifik banget. Gak boleh terlalu broad, gak boleh terlalu luas. Belajar buat persempit opsi lu ya, belajar buat jangan terlalu luas industrinya, jangan pengen keruk semuanya, tapi belajar keruknya sesuatu aja. Jadi lu cari duitnya itu dari satu line aja, jangan banyak-banyak karena eventually nggak bakal ada yang work kok. Jadi lu harus fokus ke satu specific niche aja. Oke, setelah kalian punya penghasilan ya, lu pilih specific niche, terus ya lu tekan pengeluaran lu, jadi sekarang lu udah punya cash, duitnya simpen di bank dan sebagainya. Apa yang lu bisa lakuin? Kita masuk ke nomor 3, yaitu belajar buat menghasilkan uang dengan uang. Gue dari awal ada bilang ya, lu nggak butuh uang buat menghasilkan uang. Sekarang kita pakai uang buat menghasilkan uang. Karena uang yang lu hasilin, lu cari uang, kan lu pilih specific niche, ya terus lu kerja dan sebagainya, lu tanda kutip jual sesuatu ke orang. Pokoknya provide value ke masyarakat di luar sana ya. Di saat lu udah punya uang, kan uang ini kan hard earn money lu kan. Ini kan lu cari yang gak gampang ya. Buat lu cari misal 1 juta, 2 juta itu kan gak gampang. Gimana caranya biar uang ini harus kerja juga buat lu. Jadi lu udah kerja buat uangnya juga harus kerja buat lu. Ngerti ya sampai sini? Misal lu dapat 5 juta gitu ya. Lu harus pikirin caranya gimana 5 juta ini bisa hasilin lebih banyak uang. Caranya itu dengan kita bilang trading atau berinvestasi. Jadi bebas lu mau masuk ke market manapun, ya lu mau masuk ke market saham, atau lu mau masuk market crypto dan sebagainya. Yang gue saranin sini, never lose money ya. Jadi jangan sampai 5 jutanya ini lu resikokan buat dapat uang yang lebih jauh luar biasa lebih banyak. Kenapa? Karena di saat lu meresikokan uang ini, misal 5 juta ini turun jadi setengah ya, ini risk of drawdown ya namanya dalam investasi ya. Jadi kalau turun setengah itu buat gain back ke atas butuh 2 kali lipat. Jadi menurut gue nggak perlu besar-besar untungnya. Jadi untung paling besar tetap harus dari yang nomor 2 itu ya. Lu cari duit dari specific niche lu. Terus investasi ini buat tambah-tambah. Yang penting uangnya itu nggak diem. Gue bilang kalau misal lo investasi ke saham, mungkin investasi ke blue chip stocks ya, atau ke banking stocks itu bisa. Atau misal ke crypto ya ke Bitcoin aja, sesimpel itu ya. Jadi jangan aneh-aneh masuk ke altcoins ya, ke sesuatu yang lo nggak mengerti. Unless lo punya teman yang jago banget di crypto, yang ngerti banget di investasi, tapi itu unlikely biasanya. Tapi kalau bisa lo punya, ya lo tanya ke mereka ya, altcoins apa yang bagus dan sebagainya. Tapi menurut gua cukup dengan return 10 atau 15% atau bahkan 20% is already good. Misal kita bicarain Bitcoin aja, itu udah ARR ya, CAGR-nya, compound annual growth rate-nya itu 30-40%. Jadi menurut gue cukup uang yang kalian punya sekarang itu di compound. Jadi kalau kalian tarik dari awal nih stepnya, pertama lu harus pilih niche, beneran niche-nya. Lu jago di bidang apa? Misal lu suka main game, lu suka main Mobile Legends. Lu suka main Mobile Legends. Mobile Legends tuh cara monetize-nya banyak loh. Pertama bisa jadi content creator, lu bisa buka toko ya, lu jualan diamond ya, itu kan bisa kan. Jual beli akunnya itu bisa. Meski gue nggak dalam nih di Mobile Legends ya. Keempat, misal lu buka tutorial PDF cara main hero A, hero B itu bisa. Jadi banyak banget cara mainnya. Lu tinggal pilih salah satunya, jadi jangan rebut empat-empatnya. Lu pilih salah satunya, terus cari atensi, become the best di specific niche itu. Jadi misal lu udah tekunin, misal lu pengen pakai hero A di Mobile Legends ini. Lu paling jago di hero itu, terus lu buatin tutorialnya, terus ya lu bisa sell something atau enggak lu affiliatein sesuatu, itu simpel kan. Atau lu buka toko, lu jualan diamond ML-nya itu bisa. Baik banget guys ya, bener-bener baik banget caranya, tapi yang penting lu harus pilih satu doang. Pilih yang satu yang
yang lu paling jago dan sekarang lu udah lagi kerjain, atau lu udah kerjain 10 tahun. Pokoknya lu udah kerjain ini lama banget. Jangan gara-gara lu FOMO ngeliat orang sukses, gara-gara misal kita bilangnya di luar sana kan rame ya online dropshipping ya, menurut gue itu bullshit. Jadi misal ada orang di luar sana sukses dengan online dropshipping di Indonesia, ya lu jangan gara-gara ngeliat dia sukses lu jadi ikutan ya. Lu awalnya udah fokus di niche A, terus lu jadi ikutan ke niche B dan sebagainya. Yang keempat itu compound. Apapun yang lu lagi kerjain sekarang itu lu kerjain aja secara terus-menerus. Jadi lu tinggal compound apa yang lu lakuin, karena compounding itu takes time ya. Ini gue udah jelasin di salah satu IG Reels gue ya, jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung cek ke IG gue. Tapi intinya dari keempat itu 4 ini guys. Kalau lu notice ini semua, intinya tuh lu harus jual sesuatu ke orang atau lu harus provide value. Misal lu dapetin 100 juta pertama lu dari video editing ya. Ini gue dulu ngedit video nih. Gue dulu pakai Vegas Pro kan. Ini kan lu provide value buat satu orang. Basically lu akan dapetin lebih baik uang ketika lu bisa menahan lebih baik stres orang. Karena misal nih ya, gue di sini hiring tim gue ya. Misal ada yang ngurusin video editing gue dan sebagainya. Itu tujuannya buat apa? Itu buat cut time gue ya. Karena kan waktu gue nggak mungkin dipakai buat ngedit. Itu bakalan time constraint banget dan cut stress gue kan. Jadi stress tolerance. Kalau lu punya stress tolerance yang tinggi, uang lu juga bakalan tinggi ya. Karena lu dikasih uang itu basically itu stress transfer ya. Misal ada orang di luar sana yang ngasih lu 10 juta, artinya mereka transfer stress mereka harganya itu 10 juta ke lu, biar mereka nggak perlu pikirin topik itu. Misal lu service designing atau lu service video editing, itu kan mereka basically transfer stress mereka ke lu, biar mereka nggak perlu pikirin ini lagi, lu aja yang pikirin. Semakin banyak handle yang otak lu bisa tahan tentang stres ini, ya semakin banyak yang lu bisa hasilin. Di message gua buat teman-teman yang di luar sana ya, belajar buat maintain stres kalian ya. Stres level kalian harus tinggi banget. Jadi kalian harus bisa punya toleransi terhadap pekerjaan yang kita bilangnya under pressure itu tinggi banget, dan pilih specific niche. Jadi gue see you teman-teman buat yang lagi berjuang buat mencapai 100 juta pertama. Jangan lupa buat subscribe, buat yang nonton video sampai habis. Jangan lupa buat komen 100 juta. Sampai jumpa di video berikutnya.